Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 6 ya di bulan November 2023, dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita sampaikan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian. Karena di luar sana guys, banyak sekali virus-virus dan juga penyakit ya yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya. Dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan ya di 1,19%. Kemudian tentu saja ini merupakan kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam bisa dibilang ya masih sideways guys, meskipun hijau di 0,77% ya. Tipis banget. Disusul oleh Ethereum juga sama naik di 1,42%, kemudian BNB juga naik ya di 3,74%, cukup lumayan ya. Di Solana naiknya masih berlanjut guys, di mana hari ini naik di 6,3% ya. Kemudian disusul oleh Cosmos, naiknya juga cukup lumayan ya di 4,7, dan beberapa altcoin yang lain ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk rata-rata pergerakan dari altcoin tampaknya tidak jauh berbeda kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, dan perubahannya antara 1 sampai 2% aja guys. Cukup lumayan ya. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys, tampaknya masih bisa dibilang sebagai sideways ya, dimana harga di $35.000 sampai di $36.000 ya. Ini akan menjadi titik resisten yang cukup kuat guys untuk bisa ditembus, dan kita akan melihat beberapa hari ke depan ya apakah harga dari Bitcoin ini akan terus berlanjut atau justru akan turun dulu guys untuk mengambil area DCA ya. Dan bisa kita rekomendasikan untuk area DCA bisa kalian tunggu di harga sekitar 33.000 ya. Kemungkinan kalau ini akan berjalan beberapa hari ke depan, maka akan sesuai dengan pergerakan dari MA20 di time frame daily-nya di sini guys. Jadi kalian tunggu aja di sekitar harga 33.000 guys. Dan kita akan update lagi nanti untuk pergerakan harganya ya. Tentu saja ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tentu saja perkembangan dari Bitcoin Spot ETF ya, yang masih kita tunggu perkembangannya, dan juga beberapa data-data ekonomi ya yang mungkin akan segera rilis beberapa hari kemudian guys. Oke, kita akan update lagi, jadi tetap aja kalian stay tune di channel kita. Oke, kita langsung aja guys melihat bagaimana update dari informasi hari ini guys. Kita lansir ya, pertama dari harian Cryptopolitan diinformasikan bahwa Elon Musk ini mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membuat token kripto guys. Nah, ini menarik ya. Jadi pengumuman ini datang sebagai sikap yang pasti ya di tengah pusaran rumor dan juga spekulasi, di mana baru-baru ini sebuah tweet dari pengguna yang nama akun Twitternya yaitu Doge Designer yang terkait dengan project Dogecoin menunjukkan bahwa usaha baru Elon Musk ke dalam kecerdasan buatan dengan AI entah bagaimana dapat terjalin dengan entitas kripto yang dikenal sebagai XAI Corp atau disingkat dengan XAI ya. Spekulasi ini menyebabkan lonjakan nilai token dari XAI, sebuah reaksi yang melambangkan respons pasar terhadap apapun yang terkait dengan perusahaan Elon Musk ini guys. Namun komentar Elon Musk baru-baru ini ya bukanlah yang pertama kali menimbulkan kontroversi kripto, di mana pada bulan Agustus lalu insiden serupa juga pernah terjadi guys. Raksasa teknologi ini harus memadamkan api informasi yang salah mengenai keterlibatan X dengan koin X yang bersifat hipotesis ya. Dengan intensitas yang menyertai komentarnya yang biasa, Elon Musk sekali lagi menutup rumor kripto token ya, di mana langkah ini dapat dilihat bukan sebagai keengganan terhadap mata uang kripto, tetapi sebagai mercusuar transparansi ya di pasar yang seringkali tidak jelas ini guys. Elon Musk sambil mempertahankan sudut pandang kritis secara historis telah memainkan peran pentingnya dalam kebangkitan mata uang kripto tertentu, terutama Dogecoin, yang mana ia telah menunjukkan dukungannya yang tak henti-hentinya guys. Meskipun Elon Musk jelas tidak akan membuat token asli ya untuk perusahaannya, tindakan sang raja terus memicu diskusi tentang potensi persimpangan antara bisnis yang dipimpin oleh Musk dan ruang kripto guys. Pengungkapan tahun ini ya bahwa akuisisi Twitter yang sekarang menjadi X dapat berfungsi sebagai fondasi untuk platform keuangan multifungsi, menambah lapisan intrik lain pada narasi ini guys. Ambisi X tampaknya tidak sesuai dengan kotak pelayanan keuangan pada umumnya, dan sebaliknya ya Elon Musk memahat X ini untuk menjadi pusat universal, sebuah aplikasi segala hal ya. Sebuah konsep yang telah membuat banyak orang terkejut ya, dan mengingat kegemarannya akan ide-ide besar, dan konsep ini tidak keluar dari karakternya tetapi sangat
ambisius yang bertujuan untuk membentuk kembali platform sosial menjadi raksasa keuangan pada tahun 2024 nanti. Upaya ini menyiratkan ya kemungkinan kolaborasi atau akuisisi langsung dari entitas mata uang kripto untuk merampingkan layanan keuangan X. Ini adalah langkah yang akan sangat sesuai ya dengan merek Elon Musk, di mana meninggalkan kerumitan dasar pembuatan kripto dan sebagai gantinya mengintegrasikan struktur yang sudah ada sebelumnya ke dalam ekosistem X. Manuver ini akan selaras dengan modus operandi Elon Musk, yaitu Elon Musk yang besar, berani, dan tegas. Dengan mengambil alih perusahaan kripto yang sudah berjalan dengan baik ya, ia akan menghindari rasa sakit yang tumbuh dari token yang baru lahir dan segera memanfaatkan basis pengguna yang loyal, berpotensi merevolusi bagaimana transaksi digital dilakukan dalam kerangka kerja X. Spekulasi tentang perusahaan kripto mana yang mungkin diincar Elon Musk menjadi bahan pembicaraan di pasar ya. Meskipun aliansi dengan entitas terkait Dogecoin tampaknya masih dalam ranah kemungkinan, ketidakpastian Elon Musk dapat membuatnya beralih ke penyedia layanan kripto yang lebih komprehensif. Wacana seputar Elon Musk dan mata uang kripto adalah bukti pengaruhnya dan volatilitas pasar ya, dan ini adalah hubungan simbiosis yang meskipun kompleks tidak dapat disangkal berdampak besar guys. Ketika dunia menyaksikan langkah Elon Musk selanjutnya, satu hal yang tetap jelas ya, bahwa token kripto tidak akan membawa nama mereknya, tetapi bayangannya di dunia kripto tidak dapat dihindari guys. Kata-kata dan tindakan Elon Musk terus bergema di landscape mata uang digital, memperkuat statusnya sebagai sosok yang kritis, belak-belakan, dan berani di bidang teknologi dan keuangan global. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian EMB Crypto ya, di mana platform Lido setuju guys untuk menyetujui model router staking. Jadi Lido mengajukan proposal model router staking dengan tujuan untuk meningkatkan distribut validator teknologi atau DVT pada mainnetnya. Lido mengajukan proposal model staking router dengan tujuan untuk meningkatkan distribut validator teknologi atau DVT pada mainnetnya, dan secara definisi ya, DVT ini adalah sebuah cara untuk memberikan tanggung jawab kepada beberapa pihak di dalam blockchain, dan fungsi dari fitur ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko kegagalan pada blockchain. Project Liquid Staking mencatat bahwa jika disetujui akan ada diversifikasi Lido node operator di Ethereum. Operator node mengacu pada entitas atau individu yang bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi di jaringan. Sehubungan dengan tujuan model router staking, Lido mengatakan ya bahwa modul ini akan memiliki pembagian hadiah yang ditetapkan sebesar 10%, dengan 2% dialokasikan untuk biaya perbendaharaan, 8% untuk biaya modul melalui operator node, dan penyedia DVT yang berbasis guys. Untuk sementara ya, Lido Finance telah memantapkan dirinya ya sebagai protokol teratas dari semua protokol liquid staking Ethereum yang dikenal. Liquid staking memungkinkan pengguna untuk mengunci mata uang kripto pada blockchain proof of stake dengan tetap menjaga fleksibilitas dan likuiditas. Menurut Dune Analytics ya, tingkat persentase tahunan atau APR untuk staking di Lido telah meningkat sejak 17 Oktober ya, dan peningkatan ini berarti likuiditas yang disesuaikan yang disetorkan ke Lido telah meningkat. Untuk sementara, sentimen menunjukkan ya bahwa aktivitas pengembangan Lido mengalami penurunan. Aktivitas pengembangan melacak komitmen yang ditunjukkan oleh pengembang sehubungan dengan peningkatan jaringan sebuah protokol. Saat berita ini ditulis, aktivitas pengembangan Lido turun menjadi 4,21, dan hal ini mengimplikasikan bahwa tidak banyak kode yang dipublikasikan untuk menjaga jaringan Lido pada fungsi penuhnya. Namun kondisi alamat yang aktif tidak sama dengan aktivitas pengembangan. Alamat aktif mengukur jumlah pengguna yang berpartisipasi dalam transfer di dalam jaringan. Ketika alamat aktif meningkat, itu berarti interaksi kerumunan tinggi, dan di sisi lain penurunan dalam metrik menyiratkan penurunan spekulasi dan perdagangan aktif. Saat artikel ini ditulis ya, alamat aktif untuk Lido telah meningkat menjadi 1856 ya, dan peningkatan ini menyiratkan lonjakan partisipasi di sekitar staking dan pertukaran token di Lido Finance guys. Jadi ini menarik ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir masih dari EMB Crypto ya. Diinformasikan bahwa Polkadot 2.0 ini hampir tiba guys. Nah pertanyaannya, apakah ini saat yang tepat untuk membeli token dari Polkadot ya, yaitu DOT. Jadi perjalanan Polkadot terbentang dengan selesainya Polkadot 1.0 dan peningkatan staking DOT sebesar 12%. Sementara tentang muncul pengembang dan tren bullish mengisyaratkan hari-hari yang lebih cerah ya di masa depan guys. Menurut analisis terbaru yang dilakukan oleh Messari, Polkadot ini menunjukkan kemajuan yang signifikan selama kuartal ketiga tahun ini dengan menyoroti beberapa perkembangan utama. Laporan tersebut menunjukkan beberapa perkembangan utama termasuk penyelesaian white paper, dan selesainya white paper ini juga menandai selesainya Polkadot 1.0. Selanjutnya, hal ini telah mengarah pada dimulainya diskusi tentang Polkadot 2.0. Selain itu, jaringan ini juga memperkenalkan berbagai peningkatan seperti asynchronous backing. Selain itu, salah satu metrik penting yang meningkat adalah persentase staking untuk token DOT. Persentase
Persentasenya meningkat 12% dari kuartal ke kuartal mencapai 49%. Namun, peningkatan ini menyebabkan berkurangnya reward staking. Selain itu, hal ini juga menyebabkan penurunan 12% kuartal pertama dalam hasil nominal tahunan menjadi 15%. Terlepas dari perkembangan positif ini, laporan tersebut juga mengungkapkan tren penurunan alamat aktif di jaringan yang mengkhawatirkan. Alamat aktif harian telah menurun dari kuartal ke kuartal dengan 6.900 alamat aktif pada akhir kuartal pertama. Angka ini turun menjadi 5.800 pada akhir kuartal kedua dan semakin menurun menjadi 5.200 pada kuartal ketiga. Menurut analisis grafik aktivitas pengembangan, Polkadot ini secara konsisten juga mempertahankan tingkat kontribusi pengembang yang kuat. Grafik tersebut menunjukkan sejarah aktivitas pengembang yang tinggi di jaringan, meskipun sedikit penurunan juga dapat diamati pada saat tulisan ini dibuat. Selain itu ya, ada kemungkinan besar bahwa aktivitas pengembangan dapat meningkat dan kemungkinan peningkatan ini disebabkan oleh diskusi yang sedang berlangsung tentang versi baru dari jaringannya. Ada potensi peningkatan aktivitas pengembang setelah interaksi baru ini diaktifkan, guys. Melihat grafik tren harga harian Polkadot menunjukkan ya penurunan nilainya pada akhir kuartal ketiga dan selama periode ini token DOT mengalami penurunan nilai yang signifikan, turun lebih dari 22%, guys. Jadi kita tunggu aja guys kira-kira seperti apa untuk Polkadot 2.0 ini dan apakah akan menggerakkan harga dari token DOT ini selanjutnya. Ini cukup menarik untuk diikuti. Kita lanjut ke informasi terakhir ya. Kita lansir dari harian The Block. Diinformasikan bahwa Bitfinex guys ini mengalami serangan phishing kecil ya dan akan memberitahu pengguna yang terkena dampaknya. Jadi Bitfinex mengalami serangan keamanan informasi yang bisa dibilang kecil, di mana seorang peretas dapat mengakses informasi yang parsial, tidak lengkap, dan bisa dibilang basi ya. Menurut siaran pers dari perusahaan guys. Peretas atau hacker ini diduga melakukan phishing terhadap dukungan pelanggan dengan akses terbatas ke alat pendukung dan tiket meja bantuan. Menurut rilis tersebut, peretas tidak dapat menembus sistem inti apapun dan dana pengguna tidak terpengaruh oleh serangan tersebut. Bitfinex mengatakan bahwa pengguna yang terkena dampak akan diberitahu meskipun sebagian besar akun yang terkena dampak kosong atau tidak aktif. Perusahaan juga mengatakan bahwa mereka berencana untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk melacak penyerang guys. Jadi masih aman ya. Dan kita tunggu aja nanti seperti apa kelanjutan dari upaya peretasan terhadap Bitfinex ini guys. Karena Bitfinex merupakan salah satu exchange terbesar juga ya di dunia ini guys. Oke, jadi kita akan update lagi nanti. Dan cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.